Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu peserta pelatihan jarak jauh guru madrasah. Materi kali ini adalah desain suasana belajar menyenangkan. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah agar Bapak Ibu memahami desain pembelajaran menyenangkan dan pengelolaan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran harus dikelola dengan prinsip dan manfaat. Yang kedua, teknik menciptakan suasana belajar. Dan yang ketiga, penerapan pengelolaan pembelajaran pada mata pelajaran. Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila didesain dengan suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, membangkitkan minat belajar, dan adanya keterlibatan penuh serta perhatian peserta didik yang tercurah. Lingkungan belajar yang menarik dan bersemangat, perasaan gembira, serta konsentrasi yang tinggi. Kelihatannya dapat dengan mudah kita mengatakan pembelajaran menyenangkan, tapi untuk merealisasikan dalam kelas, hal ini tidaklah mudah. Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa mendesain pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik ini bisa rileks belajar, tidak merasa tertekan, kemudian aman dan menarik untuk mempelajari materi yang akan dipelajarinya, serta minat belajar bisa semakin tumbuh dari peserta didik. Oleh sebab itu, keterlibatan penuh dari peserta didik dan guru sangat diperlukan agar peserta didik dapat mencurahkan perhatiannya untuk belajar. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini lingkungan belajar yang menarik sangat penting sekali agar murid bersemangat belajar dan punya perasaan gembira yang akan berakibat konsentrasi belajar bisa tinggi. Hal ini sesuai dengan amanah dari pasal 19 ayat 1 PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, kita garis bawahi bahwa di dalam PP ini pembelajaran bersifat menyenangkan. Ada 12 prinsip dan manfaat pengelolaan pembelajaran agar pembelajaran bisa menyenangkan. Yang pertama, apabila respon diulang-ulang yang akan mengakibatkan dan menimbulkan pembelajaran menjadi menyenangkan, tidak bosan, sehingga peserta didik dapat dengan mudah menerima pembelajaran. Yang kedua, perilaku belajar tidak hanya akibat dari respon, tetapi juga pengaruh kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa yang menyenangkan turut berperan dalam menciptakan pembelajaran, saling memberikan pengaruh yang baik antara peserta didik dan guru, sehingga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, perilaku yang dihasilkan akan berkurang bila tidak diperkuat dengan akibat yang menyenangkan. Oleh sebab itu, peserta didik mampu mencermati dan mempraktekkan materi yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari apabila pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik. Yang keempat, belajar yang terbatas akan ditransfer ke situasi lain secara terbatas pula. Oleh sebab itu, guru memfasilitasi materi pelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.
yang akan membuat peserta didik mampu memahami dirinya dalam konteks pembelajaran. Prinsip yang kelima adalah belajar mengeneralisasi dan membedakan adalah dasar untuk belajar yang kompleks. Dalam hal ini disediakan contoh dan non-contoh untuk mempermudahkan peserta didik membedakan mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah dalam konteks pembelajaran. Prinsip yang keenam adalah kesiapan mental yang mempengaruhi perhatian dan ketekunan selama proses belajar berlangsung. Tanpa kesiapan mental yang baik, maka proses belajar tidak akan efektif. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi kecil-kecil disertai cara penyelesaian untuk setiap langkah akan mempercepat pencapaian tujuan belajar. Guru dalam memberikan pembelajaran juga dapat mempergunakan buku, modul, ataupun paket belajar lainnya yang akan menambah pengetahuan dari peserta didik dalam konteks pembelajaran. Yang kedelapan, kebutuhan menyederhanakan materi yang kompleks dapat dilakukan dengan menggunakan model. Misalnya, menggunakan buku panduan. Juga dapat pula guru menggunakan sarana media pembelajaran seperti laptop, LCD, VCD, dan media lainnya. Tetapi bagaimana bila fasilitas itu tidak ditemukan atau tidak tersedia di madrasah Bapak Ibu? Tentu kita sebagai guru dituntut untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan kita. Jangan menunggu-nunggu LCD, VCD yang memang tidak kita miliki. Jadi silahkan Bapak Ibu menggunakan fasilitas yang ada, yang tersedia di lingkungan kita. Yang kesembilan adalah keterampilan tingkat tinggi. Pada dasarnya keterampilan tingkat tinggi ini adalah berbentuk sederhana, tetapi peserta didik diminta untuk menganalisis materi yang disampaikan sehingga ada feedback antara peserta didik dengan guru dan sebaliknya. Yang ke-10, belajar akan lebih cepat bila peserta didik memperoleh umpan balik dan cara meningkatkannya. Ketika peserta didik bertanya, maka jawaban yang diberikan oleh guru harus mampu dipahami. Dan setelah peserta didik mampu memahami, barulah ia dapat mencoba. Tetapi, bagaimana bila di madrasah Bapak Ibu peserta didik itu terkesan pasif, tidak mau bertanya? Nah, itu adalah tugas kita sebagai guru untuk memotivasi peserta didik agar berani bertanya. Yang ke-11 adalah perkembangan dan kecepatan peserta didik dalam belajar sangat bervariasi. Jadi ada kalanya peserta didik itu yang punya kemampuan kecerdasan yang tinggi. Ada yang punya kecerdasan menengah, ada yang punya kekurangan di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tugas guru adalah memberikan layanan kepada peserta didik kita yang punya kemampuan yang heterogen. Bagi peserta didik yang punya kecepatan belajar sangat cepat, nah diberi fasilitas supaya tidak membuat gaduh suasana. Sedangkan peserta didik yang tertinggal juga diberi perhatian. Yang ke-12, dengan persiapan yang baik, peserta didik dapat mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri. Peserta didik dapat memilih bagaimana ia belajar. Guru sangat dibutuhkan dalam membimbingnya dalam konteks pembelajaran. Tetapi kemungkinan yang kita hadapi adalah peserta didik ini jangankan suruh memilih bagaimana dia belajar,
motivasi belajar saja sangat perlu dimotivasi dan dibantu oleh guru. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan bosan-bosan memberikan motivasi kepada peserta didik agar mau belajar dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, eee, selanjutnya untuk pembelajaran yang menyenangkan perlu teknik penciptaan suasana belajar. Ada 5 cara ampuh membuat suasana kelas menyenangkan. Yang pertama, buat suasana ruangan yang berbeda, yaitu susun ulang, tata meja, kursi, supaya tidak membosankan. Nah, ini contohnya, posisi duduk melingkar. Nggak usah bertanya kenapa gurunya nggak pakai jilbab, kenapa muridnya rambutnya pirang, dan lain sebagainya. Nah, ini gambar yang bisa saya ambil untuk contoh. Yang kedua, perbanyak interaksi dengan memancing ide anak. Seperti ini Bapak Ibu, murid terasa gembira, berani, kemudian berebut untuk bertanya. Apakah murid Bapak Ibu juga demikian? Berebut bertanya, berebut menjawab. Nah, mungkin Bapak Ibu akan menjawab, murid kita pasif-pasif, tapi jangan kecil hati. Pancing ide anak supaya mereka berani bertanya, supaya mereka berani mengemukakan idenya. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Teknologi dapat membantu guru menciptakan suasana aktif, misalnya menggunakan laptop, internet, dan proyektor untuk mengubah materi pelajaran yang textbook. Kemudian, ini contoh-contoh Bapak Ibu. Apakah di madrasah Bapak Ibu fasilitas belajar anak-anak juga seperti ini? Jika belum, marilah kita berusaha, berdoa tentunya, disertai usaha supaya fasilitas belajar kita seperti apa yang kita lihat di gambar ini. Jadi guru bertugas sebagai fasilitator, sedangkan fasilitas belajar sudah cukup canggih. Kemudian guru dituntut memiliki sifat humoris sehingga peserta didik itu akan merasa senang, aman, nyaman, dan tidak merasa takut apabila mengemukakan ide-idenya atau menjawab pertanyaan tidak takut salah. Kemudian yang kelima, berikan perhatian yang sama pada semua anak. Terkadang guru itu lebih cenderung memperhatikan murid yang pintar dan aktif di kelas, sedangkan anak-anak yang agak kurang pintar, kurang pandai itu tidak diperhatikan. Nah, tugas guru adalah memberikan layanan kepada semua peserta didik. Ini contohnya Bapak Ibu, guru sangat sangat dekat dengan peserta didik sehingga sentuhan-sentuhan yang sangat mendidik, sangat keibuan, sangat kebapaan, peserta didik merasa bahwa guru itu adalah seperti orang tuanya sendiri, sehingga mereka tidak takut untuk menjawab pertanyaan guru dan tidak merasa takut salah, berani bertanya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang kami hormati, membuat suasana kelas yang menyenangkan ternyata tidak sulit. Jika murid belajar dengan senang dan rileks, tentu hasil yang akan mereka dapatkan juga lebih baik dan efektif. Jangan berhenti untuk melakukan eksplorasi gaya mengajar yang menyenangkan. Bapak Ibu guru, mari kita bereksplorasi. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, untuk siapa, dan kapan kita akan mengelola pembelajaran yang menyenangkan. Marilah kita berpikir untuk dapat menerapkan pengelolaan pembelajaran pada mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berangan-angan, mencari inspirasi, merenung supaya suasana belajar kita itu dapat menyenangkan. Silahkan Bapak Ibu guru bereksplorasi.